Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan jangan lupa tentang protokol kesehatannya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Tetap semangat ya, walaupun di rumah aja. Kita harus tetap semangat, apalagi kalian harus tetap semangat untuk menjalankan pembelajaran jarak jauh di rumah aja. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas, absensi, ataupun menonton video pembelajaran di YouTube SMA Widya Manggala. Tetap semangat ya, jangan pada malas-malesan, karena ini sangat penting untuk nilai kalian. Apalagi kalau kalian tidak mengerjakan tugas atau absensi, itu akan berpengaruh kepada nilai kalian. Jadi tetap semangat ya, walaupun di rumah aja, jangan pada malas-malesan. Oke? Sebelum kita memulai pembelajarannya, kalian siapkan dulu buku tulis dan alat tulis kalian. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengertian perencanaan tata ruang wilayah. Minggu ini saya akan membahas perencanaan penataan ruang wilayah di Indonesia. Dibagi 3, ada perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten. Nah, di materi ini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, memahami konsep wilayah dan perwilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Minggu-minggu sebelumnya, saya sudah membahas tentang konsep wilayah, perwilayahan, itu seperti apa. Dan minggu kemarin pun sudah membahas tentang pengertian perencanaan tata ruang wilayah. Nah, minggu ini saya akan membahas lagi tentang perencanaan tata wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua, membuat peta pengelompokan penggunaan lahan di wilayah kabupaten atau kota atau provinsi berdasarkan data wilayah setempat. Nah, Ibu harap dengan materi yang saya sudah jelaskan dan insya Allah kalian pahami, nantinya kalian bisa membuat peta dengan mengelompokkan sesuai dengan penggunaan wilayah di wilayah kabupaten atau kota dan provinsi di daerah kalian. Seperti itu. Nah, yang pertama ya, tadi kan ada 3, nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Kita bahas dulu yang nasionalnya. Bisa disingkat dengan RT RWN. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran RT RWN ini, saya mau mengingatkan dulu, kalau kalian mendengar kata atau membaca kata RT RW, itu bukan RT RW yang ada di rumah kalian, bukan rukun tetangga atau rukun warga, tetapi RT RW di geografi itu adalah rencana tata ruang wilayah. Oke ya, ingat ya, RT RW di geografi itu adalah rencana tata ruang wilayah. Nah, oke, sekarang kita bahas tentang yang nasional ya. Adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. Jangka waktu rencana tata ruang wilayah ini berkisar 20 tahun dan ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun. Jadi misalnya sudah direncanakan nih, direncanakan untuk 20 tahun ke depan, tapi dilihat lagi selama 1 kali, tapi dalam kurun waktu 5 tahun gitu. Misalnya
mau membuat sesuatu rencana, sudah dibuat nih. Oke, sampai 20 tahun. Oke, pas 5 tahunnya itu dalam perencanaan, dicek kembali apakah sudah lebih baik, sudah bisa digunakan lebih baik dan bermanfaat atau tidak dalam rencana tata ruang wilayah nasional. Seperti itu. Nah, RTRWN atau Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ini memuat ada penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional, ada jangka menengah nasional. Nah, jangka panjangnya nasional ini adalah kisaran dari 10 sampai 20 tahun ya. Kalau jangka menengah nasional ini 5 sampai 10 tahun. Itu kurun waktunya ya. Terus pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional, pengwujudan keterpaduan, keterkaitan, keseimbangan, perkembangan antar wilayah, provinsi, serta keserasian antar sektor dan lain-lain. Ini kalian bisa baca ya. Nah, di sini ada peta, yaitu pola ruang wilayah nasional. Saya mengambil contoh dari peta Indonesia karena nasional ya, ruang lingkupnya luas, nasional berarti negara Indonesia. Seperti itu. Nah, pola ruang wilayah nasional ini ada 3. Yang pertama, kawasan lindung, budidaya, dan strategis nasional. Yang kalian bisa lihat di gambar ini dengan skala digambarkannya itu 1.100.000. Nah, berdasarkan peta tersebut ya yang ada di gambar, pola pemanfaatan ruang nasional terdiri atas hutan lindung, hutan konservasi, kawasan budidaya, taman laut, kawasan andalan, dan kawasan andalan laut. Dengan dikeluarkannya peta rencana pola ruang wilayah nasional ini, berarti dalam setiap pembangunan pola pemanfaatan ruang harus sesuai dengan peta tersebut. Jadi kalau misalnya sudah menggambarkan petanya seperti ini, harus sesuai pemanfaatannya seperti apa yang biasanya dituliskan dalam legenda. Misalnya di sini ada berwarna hijau. Nah, warna hijau ini biasanya bisa disebut juga dengan hutan lindung. Nah, nanti hutan budidaya itu digambarkan misalnya dengan warna ungu, seperti itu. Jadi sesuai dengan pemanfaatannya di dalam suatu rencana pola ruang wilayah nasional. Jadi nggak sembarangan nih kita bikin peta, tapi kita nggak tahu pemanfaatannya di dalam suatu peta itu, seperti itu. Nah, di sini ada tujuan penataan ruang wilayah nasional. Nah, yang pertama, ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Itu tujuannya. Berkelanjutan itu untuk masa kini dan masa depan suatu pembangunan ya. Yang kedua, keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan agar tidak menimbulkan ya kerusakan alam. Terus yang ketiga, keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Harus selaras nih perencanaannya. Terus keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang yang ada di bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, saya mau tanya, apakah dari tujuan RTRWN ini sudah diimplementasikan atau sudah diterapkan, dan hasilnya apakah sesuai dengan tujuan ini? Kalian pasti nantinya kalian akan jawab di GCR kalau sudah seperti apa, kalau belum itu seperti apa. Nah, yang kedua, provinsi. Pasti kalian tahu ya, provinsi itu apa aja yang ada di Indonesia.
ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Ingat ya, itu provinsi, oke? Nah, rencana tata ruang wilayah provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi yang merupakan penjabaran dari RT RWN yang tadi nasional, yang berisi tujuan, kebijakan, serta strategi penataan ruang wilayah provinsi. Nah, sama seperti yang tadi di RT RWN, provinsi pun memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan wilayah provinsi. Hampir sama seperti nasional tadi, cuman kata-katanya diganti seperti provinsi. Ruang lingkupnya lebih ke provinsi. Kalau nasional tadi luas, sekarang ruang lingkupnya provinsi. Seperti itu pembedaannya, cara membedakannya. Nah, di sini ada pola ruang provinsi. Saya mengambil contoh dari peta rencana tata ruang wilayah Provinsi Kalimantan Barat dengan skala 1:250.000. Nah, berdasarkan RT RW Provinsi Kalbar ini menetapkan bahwa struktur ruang wilayah terdiri atas pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, kawasan andalan, dan kawasan tertentu, dan lainnya itu terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Hampir sama ya, seperti yang tadi di pola ruang wilayah nasional. Hampir sama ya. Jadi sesuai dengan pemanfaatannya. Jadi dibuat nih peta rancangannya seperti ini misalnya. Terus dibuat lagi sesuai apa tidak dengan pemanfaatannya. Misalnya contohnya di sini ada warna agak kecoklatan yang di atas itu, misalnya itu adalah cagar alam. Di legendanya tulisannya cagar alam. Nah, sesuai apa tidak di daerah tersebut memang adanya cagar alam atau tidak, sesuai dengan pemanfaatannya. Jadi bukan asal kita buat peta nih, bukan, tetapi harus sesuai dengan pemanfaatannya yang ada di situasinya. Berarti pas nanti dibikin petanya akan sesuai seperti itu. Nah, ini pola ruangnya hampir sama ya seperti yang tadi nasional, ada budidaya, strategis nasional, dan lindung, seperti itu. Nah, ada tujuannya, yaitu merupakan arahan perwujudan ruang wilayah provinsi yang diinginkan pada masa yang akan datang. Berarti dengan adanya suatu rencana akan bermanfaat nantinya untuk masa yang akan datang, gitu. Nah, rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota, ini yang ketiga ya. Rencana ini merupakan sebuah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten. Hampir sama pengertiannya seperti provinsi, tapi ini lebih ke kabupaten atau kota. Pasti kalian tahu kabupaten ataupun kota. Nih, misalnya di daerah Jakarta ini ada Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, terus ada Bekasi, Bekasi Timur, Bekasi Barat. Nah, itu namanya kabupaten ataupun kota. Jadi kalian bisa membedakan ya, provinsi itu apa aja, kabupaten ataupun kota itu terdiri dari apa aja. Jangan sampai kalian nggak tahu ya. Nah, di sini ada pola ruang wilayah kabupaten atau kota. Saya mengambil peta rencana tata ruang kawasan strategis pusat pertumbuhan Kota Singkawang. Kota Singkawang ini ada di Provinsi Kalimantan. Dengan
dengan menggambarnya ini 1:100.000. Maaf ya, skalanya 1:100.000, agak tidak kelihatan, tapi saya di sini bisa menjelaskan dengan adanya pola ruang wilayah kabupaten kota ini melihat dari kawasan strategis pusat pertumbuhannya. Jadi dimanfaatkan dengan kawasan strategis pusat pertumbuhannya. Nah, di gambar ini berdasarkan peta tersebut, kawasan strategis kota Singkawang disusun berdasarkan sarana kesehatan. Nah, berarti dalam peta ini hanya mengambil ini di sini ya, dilihat gambar pojok kanan itu ada petanya. Nah, jadi dia hanya mengambil sepotongan gambar. Nah, jadinya seperti ini, dijadikan untuk kawasan kesehatan, sarana kesehatan. Nah, sarana kesehatan ini diklasifikasikan menjadi 3 zona. Ya, zona pertama itu yang digambarkan warna pink. Terus zona kedua itu yang digambarkan warna peach atau orange. Nah, zona ketiga ini yang digambarkan pink agak muda. Ya, zona yang pertama dan zona kedua dan zona ketiga ini dipetakan adalah apotik, balai pengobatan, puskesmas, dan puskesmas pembantu. Dengan adanya penetapan ini diharapkan dapat digunakan sebagai perencanaan pembangunan selanjutnya. Jadi misalnya sudah dilihat nih penetapannya, oh di tempat yang pink ini, pink muda dan warna orange ini sudah dijadikan tempat untuk sarana kesehatan. Nantinya di wilayah yang lainnya dibuatkan lagi petanya seperti apa. Misalnya untuk sarana transportasi nantinya bakal di wilayah yang dimana, contohnya di daerah Singkawang ini. Misalnya kan ini kalau kita bisa lihat ya, ini tuh ada daerah atas. Nah, nanti misalnya kalau mau daerah yang untuk transportasi bisa memakai yang di daerah warna ungu ini, seperti itu. Jadi dibalik lagi sesuai dengan pemanfaatannya seperti apa. Nah, ini menggunakan jangka menengah 5-10 tahun dengan pemetaan skala 1:20.000. Jadi peta ini contohnya adalah untuk jangka menengah, bukan untuk jangka panjang. Nah, kalaupun untuk jangka panjangnya nanti untuk pertumbuhan yang selanjutnya seperti apa gitu. Nah, di sini ada manfaat RT/RW kabupaten atau kota. Yang pertama, mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau kota. Yang kedua, mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten atau kota dengan wilayah sekitarnya. Terus menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten atau kota yang berkualitas. Nah, insya Allah dengan adanya peta rencana tata ruang wilayah kota ini bisa mewujudkan manfaat dari RT/RW kabupaten, insya Allah. Nah, saya juga pengen tanya, apakah dari segala rencana tata ruang wilayah yang sudah dipetakan ini sudah sesuaikah dengan manfaatnya atau belum? Kalau misalnya sudah, kenapa? Apa alasannya? Kalau belum, apa alasannya? Nanti kalian jawab ya di GCR. Nah, kesimpulannya yang bisa kalian tarik, yang bisa saya simpulkan adalah perencanaan tata wilayah dibagi 3 ya. Yang pertama ada provinsi, kabupaten atau kota, dan nasional ya. Nasional, provinsi, kabupaten atau kota. Yang perencanaan jangka panjangnya selama 20 tahun dan dicek sekali selama 5 tahun pada 5 tahun waktunya. Nah, dan memiliki tujuan, kebijakan, strategi wilayahnya masing-masing. Seperti itu, sesuai dengan pemanfaatnya pada saat sudah digambarkan di peta. Nah, di sini ada tugasnya. Carilah dan buatlah
peta rencana tata wilayah kabupaten atau kota di wilayahmu atau daerahmu. Kalau misalnya di daerah kalian ini biasanya kan ini daerah Jakarta, di sini misalnya Ciracas ataupun Cijantung. Kalau misalnya tidak ada, bisa ada di kampung kalian, itu juga bisa. Berikan deskripsinya mengenai peta RT RW tersebut meliputi manfaat, tujuan, dan pelaksanaan. Contohnya itu peta yang ada di pola ruang wilayah kabupaten atau kota. Misalnya tadi kan di kota Singkawang, peta Singkawang itu manfaatnya untuk apa? Terus di kota Singkawang itu tadi ada peta untuk kesehatan. Jadi nanti kalian gambarkan misalnya peta Jakarta Timur nih, kalian ambil daerah Ciracas. Nah, nanti daerah Ciracas ini kalian mau dibuatkan apa? Misalnya suatu pertumbuhan wilayah untuk apa? Contohnya untuk jalur transportasi kah, untuk jalur pendidikan kah, atau apa. Nah, pelaksanaannya untuk apa dan tujuannya seperti apa. Dikerjakan di kertas A4 dan dikumpulkan lagi berupa foto ke GCR. Harus berupa peta ya. Jangan lupa. Nah, bagi yang belum masuk GCR, kalian bisa WA saya untuk meminta kodenya atau meminta ke wali kelas kalian. Oke, sekian dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, kalian bisa WA saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.